Sementara itu dalam pidato di COP26 di Glasgow, Presiden Jokowi mengklaim Indonesia berhasil menurunkan deforestasi sebanyak 80% pada 2020. Namun, Greenpeace mengkritik kondisi hutan Indonesia lebih buruk dan mengancam kegagalan pengurangan emisi karbon. Di hadapan para pemimpin negara-negara maju dan berkembang, Presiden Joko Widodo menjabarkan sejumlah keberhasilan pemerintah mengurangi angka penggundulan hutan yang diklaim turun secara signifikan dalam 20 tahun terakhir. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Penerapan energi baru dan terbarukan juga meningkat seiring dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Situasi ini dinilainya sebagai upaya terbaik di Asia Tenggara. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. Jokowi meminta kontribusi dari negara-negara maju termasuk transfer teknologi sesuai kebutuhan. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Namun pidato Jokowi mendapatkan kritikan tajam dari organisasi Greenpeace. Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektar selama 2003 hingga 2011 sebelum moratorium, kini menjadi 4,8 juta hektar selama 2011 hingga 2019 setelah ada moratorium. Kondisi ini diperburuk akibat pergeseran area-area penebangan hutan dari wilayah barat di Aceh hingga wilayah timur di Papua Barat. Nasib komitmen moratorium sawit juga dinilai tidak jelas dan menjadi sinyal perlunya peningkatan target perbaikan tata kelola hutan Indonesia. Hasil analisis Greenpeace Indonesia dan The Tree Map menemukan seluas 3,12 juta hektar perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir tahun 2019. Letak perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan paling luas berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ekspansi sawit terbesar ada di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.